kemarin setelah nobatkan sebagai ketum PSI, saya belum ada komunikasi lanjut dengan Mas Gibran. Mau gimana pun beliau kan juga sibuk sebagai wali kota Solo, jadi ya saya juga nggak ganggu lah intinya. Mas sudah komunikasi dengan Mas Kaisang, Mas? Urusan PSI banyak ke orang. Enggak, kemarin kan Kaisang mengatakan juga sudah minta restu ke Mas Gibran itu seperti itu. Banyak ke orang PSI, banyak Kaisang sudah. Guys, bon. Minta restu pasti, tapi kan namanya juga beliau itu kan sibuk banget kan. Minta doa restu orang tua ya, saya restui. Kalau dari bapak cuma telepon bagus, udah tutup. Video ini dibuat bukan untuk menyudutkan siapapun, serta diolah berdasarkan fakta dan data. Jika ada yang merasa tersudutkan, silakan tonton kembali videonya dengan seksama. Wah, makin rame nih. Putra bungsu Presiden Joko Widodo, Kaisang Pangarep akhirnya terjun ke dunia politik lewat Partai Solidaritas Indonesia. Kaisang langsung terpilih sebagai Ketua Umum PSI tak lebih dari 1 pekan setelah resmi menjadi kader partai. Giring akhirnya mundur dengan sukarela. Bisa nggak dibilang bahwa Kaisang itu jadi Ketua Umum PSI ini sebenarnya strateginya Jokowi untuk meneruskan dinasti atau memang hanya buat ngerame-ramein aja gitu? Tapi kan MK belum kelar juga tuh. Apa sih maksudnya nih? Ya boleh-boleh aja, bapak anak mau beda partai, kakak anak beda partai ya nggak masalah. Kan awalnya PSI kan cuma menjadikan Kaisang itu sebagai calon wali kota Depok, ya nggak? Nah sekarang tiba-tiba dia didakwa jadi ini, didaulat, apa jadi dipilih atau jadi ketua PSI. Ini kan kalau mau bicara soal politisnya ya ini memang cara Jokowi untuk menempatkan posisi-posisi strategis, posisi-posisi tertentu tidak dalam satu keranjang. Kalau misalnya ibaratnya mau naruh telur dalam satu keranjang yang sama, terus keranjangnya itu jatuh, telurnya pecah semua, rusak semua. Tapi kan Nah kalau ditaruh di keranjang berbeda, ada telur yang selamat meskipun telur yang lain, keranjang lain jatuh. kan memang kalau kita lihat ya, PSI itu kan awalnya itu kan memberikan dukungan terhadap Ganjar. Terus kemudian sekarang orang bertanya-tanya, ini kenapa ya? Kok PSI tiba-tiba mesra dengan Prabowo Subianto dan tiba-tiba ngangkat si Kaisang ini sebagai ketua PSI-nya. Ini kan jadi orang bertanya-tanya, ini mau kemana nih gitu loh. Orang tahu sama tahu kalau PDIP itu kan kalau bapaknya PDI, ibunya PDI, anaknya PDI. Tapi kalau sekarang ini udah beda-beda ini artinya gimana? Bicara soal PSI, Ya. PSI ya memang Jokowi banget. Mereka nurut sama Jokowi kan. Ya memang Jokowi juga dekat dengan PSI. Meskipun Jokowi kader PDIP, kenapa PSI dekat dengan Jokowi? Dua-duanya ini nyaman, antara Jokowinya juga nyaman dengan PSI, PSI-nya juga nyaman dengan Jokowi, loyal mendukung Jokowi. Ya nggak heran juga kalau PSI memang menyebut dirinya itu sebagai Jokowi is me atau Jokowisme gitu. Ya nggak masalah, Jokowi adalah saya gitu. Bentuk itu kan bentuk-bentuk nyata dukungan. Makanya kemudian belum mendukung Ganjar ya karena itu. Karena Jokowi juga belum menunjukkan telunjuknya ke arah Prabowo atau ke arah Ganjar atau ke arah Anies kan belum ada juga. Belum gitu. ada sih Ya emang, iya. makanya. Bener sih memang belum ada secara apa ya belum. Tapi kalau dari segi pertemuannya lebih banyak dengan Prabowo. Nih ada lagi nih yang bilang komentar ini. Jabatan baru Kaisang Pangarep sebagai Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia menjadi perhatian bagi kubu Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto. Kedua kubu menebar pengaruh agar Kaisang masuk ke dalam koalisi. Gimana tuh? Tapi suaranya PSI kan nggak gede-gede banget gitu loh. Ya justru itu ujiannya Kaisang. Bisa nggak Kaisang itu mendongkrak elektoralnya PSI, terus masuk ke Senayan? Itu ujiannya. Jadi bukan hanya sembarang jadi ketua umum terus udah gitu. Ya enggak juga lah. Coba deh kasih gambaran gitu. Ada apa sih sebenarnya? Ada apa sebenarnya ya karena Jokowi nggak merasa nyaman dengan PDIP sekarang. Terus juga PSI juga nggak nyaman juga dengan PDIP karena nggak merasa dianggap ketika dulu mendukung Ganjar. Ya itu yang terjadi makanya. Dan tidak ada hal yang melanggar konstitusi apapun dalam hal ini.
Misalnya Iya sih. Kaisang mau masuk ke PSI kayak, mau masuk ke Golkar kayak, atau mau masuk ke Partai Gelora kayak, atau Partai Umat kayak, nggak ada yang dilanggar. Nggak ada, emang nggak ada, itu haknya dia kan sebagai warga negara Indonesia dipilih gitu kan, juga memilih juga boleh. Nah, tapi kan orang jadi bertanya-tanya nih, kalau misalnya oke lah, kan kita sudah lihat semuanya. Gibran jadi apa, ya kan, wali kota. Terus Bobi Nasution jadi apa, wali kota juga di Medan. Ini terus kemudian sekarang anaknya Kaisang si bungsu ini disiapin juga gitu loh. Hanya cuma tinggal anaknya yang perempuan aja yang nggak ikutan berpolitik. Kalau ngelihat ini, kenapa sih kayaknya Pak Jokowi itu pengen banget ada penerusnya, ada orangnya untuk meneruskan di pemilihan presiden 2024 gitu loh. Kan biasanya tuh kalau udah selesai aja, udah selesai dong, 10 tahun selesai. Ini kok kayaknya kemarin jalan-jalan sama Prabowo, kemudian sekarang anaknya diizinin boleh masuk ke PSI gitu. Terus udah gitu menantu sama anaknya juga di wali pemerintahan. Ya kalau soal itu ada soal pilihan, ada soal juga insentif dari kekuasaan juga ada. Ya pilihan tergantung anaknya kan. Anaknya kalau ada jalan terus nggak mau lewat situ ya nggak masalah juga. Anaknya ada fasilitas tapi nggak mau pakai fasilitas itu ya nggak apa-apa juga kan. Tapi kalau ini kan mau semua, diambil semua. Lah ya nggak apa-apa kan. Kayak nggak rela gitu mau ngelepas jabatan gitu. Iya bukan soal rela atau nggak rela. Memang selesai, kalau udah selesai ya selesai kan. Apa sih sebenarnya yang pengen diselamatkan? Yang pengen dijagain gitu, kan ini udah berakhir nih. Tahun depan nih 2024 nanti nih. Terus udah gitu kenapa sih sampai maksudnya ada yang mau dijagain itu sebenarnya ada apa gitu loh? Iya legacy, warisan. Infrastruktur, IKN dan lain-lainnya itu kan. Oh ya IKN. Itu yang harus dijagain. Kan belum kelar. Tapi pinter juga ya PSI itu ya. Tiba-tiba langsung maaf kata nih ya, PSI kan suaranya juga nggak ada di DPR RI kan. Terus tapi kan dia memang ya mayoritas ya ada selebriti, ada bintang-bintang juga di situ gitu loh, yang memang bukan backgroundnya itu kan memang dari keartisan dari ininya mereka sendiri kan, nama mereka sebagai artis, penyanyi dan juga presenter, mantan segala macam. Tiba-tiba tuh dia bikin gebrakan Kaisang jadi wali kota, sekarang Kaisang jadi ketua. Dia mau ngambil keuntungan apa sih sebenarnya? Ya politik kan pragmatis. Emang semua artis ngumpul di PSI? Enggak juga. Enggak juga. Banyak partai lain juga banyak yang artis. Yang di PAN juga banyak. Ya makanya. Mereka awalnya nggak ngerti politik juga masuk juga partai politik. Ya soal pragmatis aja. Apa sih sebenarnya yang mau disampaikan sama PSI ini? Apa sih sebenarnya? Kenapa dia pinang itu Kaisang? Ya pragmatisme tadi itu kan. Kenapa? Yang mau diambil keuntungan dari Kaisang apa ya, ketenarannya. Nggak ada penolakan loh. Maksudnya tiba-tiba Giring yang udah lama itu tiba-tiba lepas gitu doang. Kan orang tanya-tanya, kayaknya enak aja baru masuk seminggu langsung jadi ketua PSI di Daulat. Pasti kan ada sesuatu yang halo gitu loh. Ya kan nggak melanggar ADART-nya partai juga. Enggak sih. ADART partai kan masing-masing berbeda. Iya mau sih. ganti ketua umum harus pakai munaslup dulu atau kongres dulu dan sebagainya itu. Ya kalau PSI mau seperti itu kan ya, kalau tidak melanggar ADART ya sah-sah aja. Apalagi rumah mereka sendiri. Mereka mau ganti kepala rumah tangga kayak, mereka mau ganti tukang kebun kayak, mau tukang apa kayak, sah-sah aja selama itu di teritori mereka. Tapi yang pasti dengan masuknya Kaisang energi baru ya buat PSI sendiri ya. Ya jelas. Dapat nama juga dia dong. Ya jelas lah. Iya Makanya dong. kan itu pragmatisme. Tapi bisa nambah kursi nggak nih ntar? Ya namanya politik itu kan pembuktian pembenarannya post-truth kan nanti di sana. Ya tapi kan bapaknya udah nggak menjabat lagi nanti buat yang kedepannya. Ya nggak masalah. Ya udah deh, daripada bingung-bingung. Nah kalau mau kasih komentar deh. Kenapa sih? Ada apa sih? Kok tiba-tiba sampai Kaisang itu dipinang-pinang, digadang-gadang? Ya mungkin Kaisang punya magnet, mewakili generasi Gen Z, bisa merangkul generasi milenial juga mungkin, atau generasi Y dan generasi lain-lainnya. Ya pas-pas aja, kalau secara ini ya bagus-bagus aja sebagai kaderisasi. Udah mungkin sekarang Kaisang, ya sah-sah aja. Jadi sekarang zaman anak muda nih, kita yang tua-tua ngalah nih, kita mundur nih, mundur nih. Ya kalau orang tua kalau masih punya hasrat, masih punya tenaga, masih punya pikiran, masih berkecimpung di situ, ya silakan juga kan. Ya Tidak udah. dibatasi juga. Gue udah tua, Nggak gue usah mundur deh. repot-repot. Gue mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya.